Hai teman-teman Korean Zone, kita kembali dengan berita-berita terbaru dari K-pop. Sebelum itu, jika kalian ARMY, kalian bisa subscribe channel Zona ARMY BTS nanti setelah menonton video ini. Linknya ada di description box. Yang pertama, netizen mengeluhkan drama baru Yacht yang menggunakan nama asli BTS untuk karakternya. Baru-baru ini, line up pemeran drama baru Yacht yang didasarkan pada BTS Universe telah selesai. Berbagai artikel telah dirilis mengungkapkan aktor yang telah dipilih untuk setiap peran. Drama ini dijadwalkan tayang pada tahun 2021 dan menampilkan kisah BTS Universe di The Most Beautiful Moment in Life. Yacht mendapatkan banyak perhatian dari netizen saat mengumumkan produksi drama ini dirilis. Sejak itu, banyak yang mengikuti berita kapan para pemeran akan diperkuat. Sebelumnya, netizen kecewa karena para anggota BTS tidak akan berakting dalam drama tersebut, dan sebaliknya para aktor akan berperan. Baru-baru ini sebuah artikel telah dirilis bahwa nama sebenarnya anggota BTS, Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, dan Jung Jungkook akan digunakan dalam drama. Banyak penggemar yang mengeluh bahwa drama tersebut memutuskan untuk menggunakan nama asli anggotanya di komunitas online. Penggemar ini telah menentang penggunaan nama asli anggota dan telah menyatakan bahwa mereka lebih suka anggota menjadi aktor dalam drama baru. Netizen berkomentar, "Aku jauh lebih baik jika mereka membiarkan anggota bertindak jika mereka menggunakan nama mereka. Ini akan menjadi sangat aneh. Tolong jangan gunakan nama asli mereka. Aku tidak peduli mereka menggunakan aktor untuk drama ini, hanya saja jangan gunakan nama sebenarnya." Netizen lain berkomentar, "Aku bukan fans, tapi ini tetap membuatku kesal. Aku hanya bisa membayangkan bagaimana perasaan fans. Hei, mereka benar-benar memutuskan untuk membuat drama BTS tanpa BTS kecuali nama asli mereka," kata netizen. Yang kedua, Jimin BTS menjelaskan mengapa dia menangis di Map of the Soul One. Konser virtual BTS Map of the Soul One merupakan reuni emosional bagi para anggota dan penggemar mereka. Jimin menjadi sangat kewalahan selama pidato penutupnya sehingga dia mulai menangis. "Sejak encore, saya tidak bisa benar-benar fokus," katanya kepada penggemar. "Mempersiapkan pertunjukan ini. Sebelumnya kami mulai mempersiapkan pertunjukan ini, saya merasa hal-hal seperti ini benar-benar tidak adil karena virus. Maksudku, lebih dari segalanya, aku ingin tampil di atas panggung bersama para anggota dan berbagi kebahagiaan dengan kalian," lanjutnya. Saat suara ARMY memenuhi telinganya, Jimin tidak bisa menahan air matanya. Hari ini, dalam siaran langsung kejutan yang disebut Aku di Sini, Jimin menjelaskan mengapa dia menangis hari itu. Dia berbicara tentang Map of the Soul One, masalah pandemi, latihan untuk lagu solonya Filter, dan banyak lagi. Pada hari pertama konser, Jimin tahu BTS sedang live streaming untuk penggemar, tapi dia tidak tahu bahwa kebalikannya juga benar. Lautan ARMY di layar di sekitar BTS disiarkan secara langsung, bukan direkam sebelumnya. Jimin tidak tahu sampai dia bertanya pada J-Hope. Saat J-Hope mengkonfirmasinya, Jimin tiba-tiba tersendat saat penampilan encore Run. Map of the Soul One adalah yang paling dekat dengan BTS untuk melihat ARMY secara langsung sejak pandemi dimulai. Setelah konser, Jimin merasa damai dan bahagia setelah mendengar sorakan ARMY dan merasakan detak jantung mereka seiring dengan itu. Tidak mungkin BTS akan tampil secara langsung tahun ini, tetapi Jimin berharap dapat melihat ARMY tahun 2021. Selain itu, Jimin BTS khawatir tentang bagaimana pandemi mempengaruhi anak-anak. Pandemi virus sulit untuk semua orang, tetapi Jimin sangat prihatin tentang bagaimana normal baru mempengaruhi kaum muda. Di siaran langsungnya, di mana dia berbicara tentang pandemi, konser virtual Map of the Soul One, dan banyak lagi, awal tahun ini, BTS terpaksa menunda tur dunia Map of the Soul untuk menjaga agar penggemar dan diri mereka sendiri aman dari virus. Mereka juga harus melakukan semua penampilan dan promosi secara virtual. Perpisahan dari ARMY ini dampaknya buruk pada BTS, tetapi seperti biasa, raja yang penuh kasih ini tampaknya lebih memprihatinkan kesulitan orang lain daripada dirinya sendiri. Jimin mengatakan bahwa setelah memikirkan banyak hal tentang situasi pandemi, dia menjadi mengkhawatirkan orang yang lebih muda. Banyak yang mengalami kesulitan memahami mengapa semua ini terjadi pada mereka. Hatinya tertuju pada anak-anak yang berjuang untuk beradaptasi dengan batasan yang membuat mereka tidak dapat melihat teman-teman mereka dan berpartisipasi dalam kegiatan lain yang mereka nikmati. Di saat-saat percobaan,
Banyak orang perlu mencintai dan memahami satu sama lain lebih dari sebelumnya. Karena itu, Jimin berharap orang dewasa akan menunjukkan kebaikan kepada orang yang lebih muda dengan menghibur mereka dan mendukung setiap langkah mereka. Bersama-sama, kita akan lewati ini. Yang ketiga, Baekhyun EXO menepati janjinya dan mengembalikan rambut putihnya yang mempesona. Baekhyun EXO berambut putih kembali mencuri hati sekali lagi. Selama bertahun-tahun, EXO-L telah disuguhi berbagai gaya yang menghentak dari Baekhyun. Karena masing-masing dan setiap penampilan ini telah menemukan tempat di hati penggemar, ketika Baekhyun membuka Twitter minggu lalu untuk meminta penggemar memilih di antara dua gaya rambut yang berbeda, perjuangan itu nyata. Hal ini terutama terjadi karena Baekhyun meminta penggemar untuk memilih antara rambut putih dan pengeritingan. Terakhir kali dia menggunakan tampilan itu, dia menjadi mega viral dengan netizen di seluruh dunia jatuh cinta pada pesonanya. Meskipun harus membuat keputusan yang sulit, EXO-L meluangkan waktu untuk memberikan suara mereka dan ketika jajak pendapat berakhir, hasilnya menunjukkan rambut putih adalah pemenang dengan 60,6% suara. Dengan hasil yang keluar, Baekhyun berjanji kepada penggemar bahwa mereka akan segera melihat penampilannya untuk jadwal berikutnya, dan Baekhyun mengikutinya. Dengan manis mengumumkan sudah kembali dan menampilkan kembalinya ke warna putih yang mempesona dengan selca barunya. Dengan visualnya yang intens, Baekhyun segera membuat penggemar merasa lebih dari sedikit kewalahan. Saat Baekhyun tampil menawan, di setiap tatapannya, tidak ada keraguan bahwa rambut putih Baekhyun benar-benar kuat. Yang keempat, perbedaan Woollim Entertainment dan penggemar atas cedera pergelangan kaki Tak, Golden Child. Woollim Entertainment baru-baru ini merilis pernyataan resmi terkait cedera pergelangan kaki Golden Child, Tak. Perusahaan menjelaskan bahwa dia jatuh karena halangan di jalur dan penggunaan fotografi flash saat dia sedang dalam perjalanan ke fansign video call. Dalam perjalanan bekerja ke acara fansign yang diadakan pada tanggal 18, akibat penggunaan langsung strobo atau flash ke arah member Golden Child dan terhalang garis gerak, terjadi situasi di mana member Tak mencederai pergelangan kakinya, kata Woollim Entertainment. Perusahaan juga menjelaskan bahwa Tak akan terus berpartisipasi dalam acara musik bersama tim meskipun di atas kursi. Mereka meyakinkan penggemar bahwa dia pergi ke rumah sakit setelah jadwal dan menerima perawatan. Fans telah mengungkapkan keprihatinan mereka terhadap Tak yang terluka. Namun, Golden Korea mengklaim cerita yang berbeda. Mereka mempertanyakan perlunya perusahaan menyalahkan insiden itu pada penggemar atau orang lain, padahal itu bisa jadi murni kecelakaan. Jalan menuju venue juga terlihat jelas dalam video yang diambil oleh seorang penggemar. Orang bisa keseleo pergelangan kaki hanya dengan berjalan. Mengapa mereka menyalahkan orang lain? Saya kehilangan kata-kata, kata Golden Korea. Saya pikir para penggemar memadati fan. Mengapa perusahaan bereaksi berlebihan, kata Golden Korea. Ketika perbedaan pendapat dari Golden Korea terhadap Woollim Entertainment tumbuh, agensi belum mencabut dan mengedit pernyataan resmi mereka. Di sisi lain, penggemar secara global mengirimkan cintanya kepada Tak, berharap untuk pemulihan yang cepat. Cepat sembuh, Tak. Bagaimana pendapat kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.